Siapa di sini yang punya anak balita dan masih belum lulus training? Selamat, kita sama ya barengan karena anak aku tuh belum lulus training juga karena di malam hari itu masih pakai popok ya. Tapi di siang hari itu anak aku udah lulus popok, jadi tidak pakai pampers sama sekali, tidak pakai popok sama sekali, dan dia udah mau komunikasi seperti mau pipis, udah bisa ke toilet sendiri, mau pup juga udah bisa ngomong, dan sekarang itu bisa milih mau pakai potty train yang mana gitu. Karena di sini aku akan share 3 jenis potty train yang aku punya, semoga bisa membantu kamu yang sedang pusing tentang toilet trainingnya. Nah, by the way, sangat tidak dianjurkan untuk kita untuk membandingkan dengan anak orang lain yang sudah berhasil toilet training ya. Jadi aku sempat juga ya minder melihat story-nya teman-teman aku yang anaknya udah lulus popo dan sama sekali nggak pakai popo di usianya 2 tahun. Sedangkan anak aku tuh masih pakai popo sekarang 4 tahun. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk men-training anak kita supaya bisa lulus toilet training. Nah, yang pertama yang kita perlukan itu adalah harus sabar ya, karena kalau misalkan toilet training itu nggak bisa 1 hari langsung selesai, nggak bisa. Terus kita juga harus kerjasama dengan orang-orang yang ada di rumah. Jadi misalkan di rumah itu misalkan ada orang tua kita ataupun pasangan, nah kita juga harus komunikasi, jadi kayak saling backup supaya si anaknya ini berhasil untuk toilet training. Nah, kesalahan yang aku buat itu adalah aku mengajarkan anakku toilet training itu adalah saat berdiri, karena aku mikirnya anak laki-laki pipisnya kan berdiri kan, jadi aku ajarin dia itu berdiri. Nah, jadinya memang saat pipis itu memang berhasil ya, dia mau pipis sendiri. Tapi saat mau buang air besar itu juga dia harus berdiri, karena dia tuh kayak lebih ngefeel gitu loh, lebih feel itu kayak kakinya kan lebih terasa dingin ya saat misalkan mau pup itu kan kakinya menginjak lantai, jadi terasa seperti dingin-dingin gitu, pupnya baru bisa keluar. Jadi itu kurang lebih hampir 1 tahun, dari umur 2 tahun sampai 4 tahun itu dia pup itu selalu di celana dan selalu cari kayak di pojokan gitu dan di area yang sempit kayak di belakang kursi, sengaja ditutupin gitu. Nah, kalau dia udah mau ngeden, dia tuh pasti cari posisi seperti itu dengan posisi berdiri. Nah, aku juga pernah ikut salah satu kelas parenting seputar toilet training ini, dan aku tanya nih, kenapa berhasilnya tuh cuma di saat pipisnya doang, tapi di saat buang air besarnya itu atau pupnya itu, dia maunya cuma berdiri. Nah, kata dokternya itu, dianjurkan untuk toilet training itu diajarkan adalah dengan posisi duduk ya, posisi duduk. Jadi kalau posisi duduk itu, biar dia bisa merasakan kalau misalkan mau buang air besar, itu dia mau duduk, buang air kecil dia juga duduk, jadi dianjurkan itu untuk duduk. Nah, makanya anakku itu pas buang air besar hanya mau berdiri saat dia usianya 2 tahun, saat dia udah berhasil training untuk pipis ya, karena anakku kan cowok ya, jadi aku mikirnya ya gitu berdiri, ternyata salah. Ternyata ya posisinya tuh harus duduk terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya sounding. Nah, sounding ini tuh dia lebih kayak kita kasih dia kayak sugesti gitu loh, kayak 5 menit saat dia sudah mau terlelap, kita tuh ngomong di telinganya. Jadi kata-kata yang aku bikin itu, aku sounding kurang lebih hampir 1 tahunan ya kalau untuk yang toilet training ini. Jadi semuanya itu benar-benar butuh proses dan butuh sabar. Nah, sounding ini juga aku lakukan setiap hari, setiap malam saat dia sudah mau terlelap. Jadi itu kita kayak nungguin dia udah terlelap, kita kayak panggil namanya dulu. Kalau dia masih agak setengah sadar dan dia mengiyakan apa yang kita tanya, itu tandanya kita udah harus memilih kata-kata yang bagus supaya itu tersimpan di otaknya. Jadi aku pakai kata-kata seperti ini, aku bilang, kamu tuh udah besar, jadi kalau mau buang air besar, buang air kecil, itu harus ngomong ke mama dulu ya, jadi nanti mama antar kamu ke toilet. Itu aja yang aku ulangin sampai suatu hari itu dia mau buang air besar itu langsung ngomong ke aku kayak kaget gitu dan juga sekaligus senang gitu ya. Jadi dia tuh udah mulai mau dan ngerti kalau mau buang air besar itu ya di toilet, bukan di celana lagi, seperti itu. Jadi sounding ini tuh cukup membantu sih menurut aku ya. Nah, yang ketiga, kita juga harus punya kayak pelengkapannya sih, karena kan toilet tempat duduk untuk buang air besar kan buat dewasa dan buat anak-anak kan lubangnya lumayan besar ya, jadi kita tuh harus beli yang ukuran balita. Nah, di sini ada 3. Yang pertama tuh ini adalah
Tren pertama yang aku punya saat anakku umur 8 bulan. Sebenarnya di umur 8 bulan ini aku udah training dia dari duduk ya untuk pup di toilet, tapi nggak tahu kenapa dia mungkin ada sedikit trauma dengan pup, karena mungkin saat itu pupnya itu keras, jadi kayak membal gitu ya, airnya tuh kayak mungkin ke area pantatnya gitu. Jadi dia tuh sejak saat itu nggak mau lagi duduk untuk pupnya, jadi itu kayak ada rasa takutnya gitu. Jadi yang ini jarang banget dipakai sekarang, dan ini juga lebih menggantung ya kakinya, jadi kakinya tuh nggak menginjak ke area tanah gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai ini boleh, tapi kamu harus beli yang kayak kursi kecil gitu loh, supaya kakinya itu tidak gantung-gantung saat duduk. Nah, yang kedua ini boleh juga dibeli, terutama bagi yang kamarnya tidak punya kamar mandi ya. Kamar aku juga nggak punya kamar mandi, dan ini nanti bakal kepake sih saat kita mau training dia lepas popok di malam hari. Dia dilengkapi dengan yang kayak tutup gitu, jadi aromanya tuh nggak kemana-mana kalau kita masukin ke kamar ya. Dan juga ini ada minusnya itu kamu juga harus sering buang air pipisnya, juga hasil pupnya ke toilet. Jadi ini beneran harus sering dibersihkan supaya tidak tumpah kemana-mana. Ini juga bisa dijadikan kayak tempat duduk gitu loh. Kalau misalkan dia mau main air, biasanya sih biasanya anakku pakai ini untuk main air dulu. Jadi terus dia kayak ada ritual mandinya, main air dulu baru mau pup gitu kan. Nah, ini dia duduk dulu di sini. Nah, untuk sekarang anakku pakai yang warna hijau ini. Yang hijau ini mungkin dia tuh lebih kayak ada tangganya gitu. Jadi si anak itu lebih kayak senang gitu. Saatnya aku udah mau pup nih, jadi dia tuh suka pilih yang warna hijau ini untuk pup. Jadi kayak ada tangga, dinaikin tangganya, dia udah duduk sendiri. Nah, tapi sebelumnya tuh dia tuh ngomong ke aku kalau dia tuh mau pup. Jadi dia mau pup dan dia pilih mau yang warna hijau ini. Nah, teman-teman, untuk melakukan potty train ini itu harus konsisten ya. Jadi setiap hari. Gagal hari ini bukan berarti besok itu tidak dilakukan lagi trainingnya. Tetap harus dilakukan sampai kelihatan perkembangannya. Nah, kalau di anak aku itu kurang lebih 1 minggu berhasil toilet trainingnya khusus untuk pipis ya. Kalau untuk pupnya itu kurang lebih 2 tahun. Jadi dari fase 2 tahun yang udah bisa pipis sendiri sampai ke umur dia 4 tahun yang baru mau ngomong untuk pup. Jadi kalau untuk buang air besar kan mungkin lebih berbahaya ya, terutama untuk toiletnya yang basah. Jadi beneran harus diawasi sama orang tua. Nah, kalau untuk anak cowok sih biasanya kalau untuk pipis biasanya kan suka di pintu ya. Awal-awal anakku itu untuk pipis itu ya pipisnya tuh memang sering di pintu. Nah, nanti seiring bertambahnya usia, dia kan ngerti kalau pipis itu jangan di pintu gitu kan. Nah, kita arahin dia kalau mau pipis tuh di sini ya, di tempatnya. Jadi tuh kamar mandi juga nggak bau, pintu kita juga nggak bau, pesing gitu. Nah, so far segitu aja sharing dari aku. Jadi aku sama sekali tidak untuk menggurui teman-teman semua, dan semoga teman-teman yang pusing tentang toilet training ini semoga berhasil ya. Kuncinya sih sabar dan sounding aja sih. Sabar, sounding, dan beli aja perlengkapan yang tadi aku bilang itu lumayan sih menurut aku ya untuk dipakai jangka panjang. Karena kemarin itu aku beli sekitar 2 tahun yang lalu, kepakainya baru saat usia anakku 4 tahun gitu. Oh ya, satu lagi, teman-teman jangan terlalu kayak, ya aku tahu kalau misalkan teman-teman banyak kerjaan di rumah, terutama yang nggak punya nanny ataupun suster, itu pasti mikir pekerjaan belum selesai, terus anak ingin pup, jadi itu kesannya kayak suruh anak itu cepet-cepet, udah belum pupnya. Nah, itu jangan ya, jangan ditanya-tanya terus. Nah, lebih bagus biarin aja dia duduk di tempatnya, tempat potty trainnya, sambil kita awasin gitu. Jadi dia tuh kan pup itu kan butuh waktu ya. Kita yang dewasa aja kalau misalkan mau buang air besar itu kan butuh waktu ya, nggak bisa yang langsung duduk langsung pluk keluar, nggak bisa kan. Jadi butuh waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya. Saat aku ikut kelas itu kurang lebih kita tungguin 15 menit. Kalau misalkan 15 menit dia tuh sama sekali nggak bisa pup, ya udah kita coba lagi besok sampai dia mau gitu. Lalu kalau untuk dan juga ada triknya lagi sih, kalau misalkan anak kamu itu udah ngerti komunikasi, kamu bisa kayak kasih dia hadiah gitu. Kayak hadiah itu, kayak hadiahnya itu berupa stiker atau apa. Terus kamu bisa kayak bikin tabel gitu. Tabel itu kayak misalkan hari ini udah pupnya di mana gitu kan. Nanti ditempelin, suruh anak yang tempelin. Entah pakai stiker yang ada shape-nya gitu. Jadi anak-anak tuh lebih semangat untuk menjalankan toilet trainingnya. Jadi sekreatif kita supaya si anak ini mau melakukan toilet training.
Nah, untuk toilet training yang di malam hari, jujur aku nggak bisa kasih pengalaman apapun karena sampai hari ini anak aku tuh masih pakai popok di malam hari ya. Nah, dari pengalaman aku ikut kelas, dokter anak itu ngomong, karena ada yang nanya sih, ada yang nanya kapan waktu terbaik untuk si anak lepas popok di malam hari. Nah, kata si dokter anak ini, dia bilang kita juga harus lihat kesiapan si anak. Contohnya kalau misalkan eh, popoknya itu udah mulai kering ya, kayak misalkan setiap bangun pagi itu popoknya udah mulai kering, itu tandanya si anak kita tuh sudah mulai bisa melepas popok di malam hari. Nah, di sini dia ajarin kalau misalkan kita suruh dia pipis dulu sebelum tidur. Nah, nanti di tengah malamnya kita ajak dia bangun lagi, suruh dia pipis lagi sampai nanti dia terbiasa, jadinya tidak ada bangun-bangun lagi di tengah malam gitu. Jadi juga harus seperti itu, sabar dan juga soundingnya juga dilakukan ya kalau misalkan teman-teman mau melakukan toilet training untuk lepas popok di malam hari. Kalau di posisi aku, anakku masih belum siap karena setiap pagi itu popoknya selalu penuh gitu. Tapi kalau untuk di siang hari kayak pipis atau pup itu udah mau sendiri. Nah, itulah teman-teman. Kita tetap harus sabar dan jangan sampai berhenti mencoba sampai berhasil ya. Nah, oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf apabila ada kesalahan, dan kalau misalkan mau dikoreksi boleh langsung komen di bawah ya. Thank you for watching. Bye.